Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. وفي سند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا به وببركات علومه في دارين آمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah taklim Masjid Jami' Al-Mawanah, sama-sama kita hormati orang tua kita Ustaz Haji Abdul Aziz Musahab, Ustaz Haji Muhammad Yusuf Romli, Ustaz Rusuf Marzuki, Bapak Ahmad Ustaz Zaini, Ustaz Nafis, Ustaz Kazruni, Ustaz Hazani, para sadis, para hujat hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan di majelis ini dalam rangka ta'lim. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di majelis ini senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa selalu tercurah pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berkumpul kembali bersama-sama di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai ta'lim, Tiasatul Fatihah Imam bin Fadi Syekh Abu Ahmad Nabi Syafi'i Rasul Imam Sinna Semua Sinna Sunillah Risibahun Muhammad Samarkandi Nazim Yazim Muhammad Yazim Muhammad Maliaran Faqah Hadhal Masjid ila hadis Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ya kana waradhdallin amin. وقال حدثنا أبي قال أنا العباس ابن الفضل المروزي قال أنا موسى ابن نصر ابن محمد ابن زياد بن ميمون بن مهران أنه قال لما نزلت هذه الآية وإن جهنم لموعدهم أجمعين الهجر 43 وضع سلمان يده على رأسه وخرج حاربا 3 أيام لا يقدر عليه hatta ji'a bih. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan lagi pembacaan kitab kita Tanbihul Ghafilin dari Maimun bin Mihran. Dia bilang tatkala turun ayat ini, wa inna jahannama la mau'iduhum ajmain. Kita masih bicara tentang neraka. Dan sesungguhnya neraka jahanam itu adalah tempat mereka semua akan kembali. Yang sudah diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempat yang memang sudah diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat mereka semua. Nah, ketika mendengar ini, Salman Al-Farisi, beliau itu wadoa Salman yadahu ala ra'sih, ya bahasanya kayak tangannya di atas palanya kayak orang kebingungan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, habis itu kemudian dia keluar dari rumahnya, dia lari selama 3 hari dia nggak pulang-pulang, hilang. Ya, dengar ayat Quran, wa inna jahannama la mau'iduhum ajmain. Dan sesungguhnya neraka jahanam itulah tempat yang telah diancamkan kepada mereka semua. Jadi tempat yang sudah diancamkan, di mana nanti mereka akan masuk ke dalam neraka itu. Nah, Salman Al-Farisi, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau orang yang dekat dengan Rasul, otomatis orang-orang kayak gini sama surga dekat. Tapi ketika mendengar ayat ini dikemenangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pegang palanya, lalu habis itu beliau kabur dari rumahnya.
3 hari nggak pulang, sampai dicari itu 3 hari baru diketemuin Salman. Jadi Rasulullah nyari Salman, kemana Salman, kok nggak kelihatan. Akhirnya kemudian di dalam riwayat yang lain tuh disuruh cari itu Salman, di mana adanya Salman. Lalu kemudian Salman didatangkan ke hadapan Rasulullah SAW. Lalu kemudian beliau ditanya, ya Salman, ngapa ente kayak begini? Jadi kalau dalam riwayat yang lain itu disebutkan beliau itu kayak orang stres ketika mendengar ayat ini. Stres, ya. Tiba-tiba kayak orang stres, ya. Habis itu kabur, hilang dari rumahnya. Rasulullah nggak ketemu. Sampai Rasul suruh cari, di mana Salman nih? Kok nggak kelihatan? Sampai dicari, akhirnya ketemu. 3 hari baru ketemu. Bayangin, ada orang kita dengar ayat Quran hilang sampai 3 hari. 3 hari. Ada juga kita ngambek berantem sama bini nggak pulang-pulang 3 hari. Yang mana laki lo? Ngambek berantem nggak pulang 3 hari. Dia kemana tuh? Udah hilang 3 hari. Ya. Beliau dengar ayat Quran, saking takutnya mendengar neraka sampai membuat dia kayak begitu. Kayak orang stres dengar, puyeng, ketakutan, kabur dari rumahnya. Dicari ketemu, Rasulullah dipanggil sama Rasul. Ketika ada di hadapan Rasul, Rasul tanya, ya, ya Salman, kenapa engkau kok kayak orang stres begitu? Lalu dibilang, ya Rasul, ketika aku mendengar ayat yang kau bacakan surat Al-Hijr itu ayat 43, itu pikirannya sangat takut sekali dengan yang namanya neraka. Sesungguhnya neraka itu adalah tempat yang sudah dijanjikan, ya, atas mereka, ya, di mana mereka nanti akan masuk ke dalamnya. Jadi Salman merasa, wah, kalau gitu saya ini termasuk orang yang bakal masuk neraka. Padahal orangnya beneran mana Salman sama kita? Beneran Salman, tapi dia dengar ayat begini takut banget masuk neraka, ya, takut. Sementara kita ya sembahyang aja ya pede banget masuk surga. Lu masuk, gue sih rumahnya sih masuk surga walaupun belakangan, tapi masuk kayaknya nih. Masuk belakangan ya berapa lama nungguinnya kan gitu. Sembahyang kagak, puasa kagak, masuk surga. Ya ini hadirin jamaah rahimakumullah. Makanya kan Umar itu minta sama Rasul, ya Rasul, orang masuk surga itu jangan digampangin apa ya Rasul? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu kan Umar protes sama Rasul. Itu enak banget orang masuk ucap la ilaha illallah doang masuk surga walaupun banyak dosa, gitu. Masuk surga juga. Wah, ya Rasul, kalau bisa yang begini nih jangan doangin nama yang model-model begini Rasul nih. Yang sahabat-sahabat yang modelnya lemah-lemah begitu. Emang Rasul bilang begitu, ya. Umar protes, jangan ya Rasul, jangan ngomong begitu, ngomong yang begini-begini. Emang apa sih? Ntar jadi ngandel. Gitu. Ntar jadi ngandel lah. Tenang aja, Nabi yang bilang biar kata dosanya banyak, ya. Pokoknya la ilaha illallah masuk surga. Kasih garis, cuman diseksa dulu di neraka gitu. Tapi Nabi enggak, Nabi tetap ditolongin sama Nabi. Nanti walaupun dosanya banyak gimana tuh Nabi tetap mengusahakan walaupun dosanya banyak umatnya mesti masuk ke dalam surga. Itu istimewanya kita itu umat Nabi Muhammad. Ya, yang enggak dipunyain sama umat-umat yang lain. Makanya kita ini beruntung jadi umat Nabi Muhammad. Walaupun amal kita dibandingin sama umat-umat dulu, ya sama sahabat-sahabat Nabi dah ya nggak ada seberapanya kita, ya nggak ada seberapanya. Nah kita nggak pernah ngalamin perang. Kalau zaman Nabi kita dulu, nggak ada embargo berapa tahun, hampir 3 tahun kan, sampai tulisannya hilang tuh. Bayangin perjuangan sahabat-sahabat Rasul mendampingi Rasul, ya, dikekang, diboikot dan lain sebagainya sampai kemudian harus hijrah ke Madinah, ditinggalkan semuanya, hartanya, semuanya, rumah. Coba kalau kita mau nggak disuruh hijrah, ya nggak usah kita, yang kebanjiran aja suruh pindah ogah. Rumahnya tiap tahun banjir, nih kayak gini nih kan, Jakarta nggak hujan tapi banjir deh. Nah orang Katulampa siaga 1 di Bogor, kemarin saya ke Bogor, hujan mulu gede banget. Ya siaga 1, dilepas Katulampa udah sini
Ya, paling dibilangin insya Allah ntar ada kiriman datang. Ya dilepas di sana jam berapa, ntar nyampe sini 6 jam nyampe itu. Tergantung situ air. Kalau dia banyak urusan buru-buru bisa cepetan nyampenya kan gitu. Nyampe udah pagi-pagi, kasur ngambang. Oh, udah hujan kagak, nggak hujan. Banjir. Namanya banjir kiriman gitu. Nah itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat Rasul mereka orang-orang hebat. Sementara kita ini sama sahabat Rasul kalau dibanding-bandingin kayaknya kita nggak ada seberapanya sama sekali. Kalau dibilang pantas ya kita masuk surga dibandingin sama sahabat Rasul, ya masih pantasan sahabat Rasul. Tapi Rasulullah tetap mikirin kita. Ya. Jadi walaupun dosa kita segede apapun, itu Nabi masih pikirin ntar gimana caranya biar masuk surga. Makanya begitu sampai ada orang, ya kan? Dia sama ulama, dia kagak kenal, dia nggak ada ketemu ulama. Makan sama ulama juga kagak pernah pergi maulid, tahlil juga kagak. Makanya kalau ada yang pergi tahlil jangan dikata apa-apa ya, biarin dia ngaji kagak, tahlil rajin. Kan ada tuh model bin orang Bojong bukan orang sini. Ya. Jadi kalau kita ini kan habis ngaji dulu kan sembahyang Isya. Nah kita belum nyampe ke tempat tahlilan, itu dia udah nyampe duluan. Oh sembahyang Isya apa kagak? Duduk. Itu jangan dikata apa-apa dah. Ya emang modelnya begitu udah. Jaring dah dia mau datang aja udah cakep banget bagus. Man perlu juga dicentil dikit. Ya perlu juga dicentil dikit ya biar ber-AC kan gitu. Tapi hadirnya mereka itu sudah alhamdulillah. Memang dia kagak mau datang ke masjid, susah, datangnya di tahlilan doang. Nah makanya yang model begitu tuh ngasih pencerahannya ketika tahlilan. Emang datang lagi tahlil mau maulid yang ada berkatnya datang gitu. Itu yang begitu kasih. Kali aja dikasih ada yang masuk ya, biar kata 1 2 kan lumayan. Gitu. Ada pencerahan buat dia. Kalau Jumat jangan diharap Jumat pada tidur. Apalagi sekarang Jumat udah waktunya berapa tuh? Jam 12 kurang seperempat apa ya? Ya enggaknya lebih lagi. Jam 12 kurang 16 sampai kurang 17 tuh besok. Itu pasti kadang-kadang azan aja masih sepi. Kotak amal jalan ya lewat mulu. Ya saya kemarin khutbah di Al-Mabruk tuh condet. Ya. Saya sebenarnya pas lihat kotak amal jalan, kotaknya jalannya lurus banget, apa lancar. Saya lagi duduk di mimbar, saya liatin tuh kotak amal jalan, nggak ada yang macet, lancar banget. Kayak jalan tol tuh kotak amal. Tadi saya mau ganti materi khutbah, saya ganti apa nih masalah kotak amal. Lancar banget. Lewat lagi. Ini kemana kagak ada yang berhenti tuh kotak amal, berapa isinya tuh kotak amal kalau begitu caranya. Ya kalaupun macet berhenti paling 2.000 goceng paling gede. Itu saya liatin, saya lagi diri di depan mimbar saya liatin. Kalau kotak amal lancar banget itu. Kali ada yang berhenti dulu naruh kagak, lewat aja lewat. Saya liatin udah 1 sop tuh, hampir lewat semua 1 sop. Sop yang kedua saya liatin lewat semua itu. Kadang yang ngisi kotak amal. Ya. Itulah kadang-kadang orang-orang kita. Ya, makanya mau masuk surga sama orang dulu ya Allah jauh banget, jauh gitu jauh. Ya. Tapi kita tetap optimis. Gitu, masuk surga. Cuman kalau bisa ya amalnya biar banyakan dikit gitu kan. Kalau Jumat biasain bawa duit, gitu kan. Kalau maulid bapak-bapak kira-kira bawa duit nggak? Ya bapak, kalau ibu-ibu tuh maulid tuh duitnya banyak. Lama, yang pertama tuan rumah, ya, tuan rumah nih, ini udah jalan kotak amal. Nggak lama ustazah datang. Ya. Ada pembangunan musola, masjid, ayo bantuin, keluar duit. Ibu-ibu tuh keluarin lagi. Oh ngapa bapak-bapak kagak bawa duit pada ya? Padahal ngasih lakinya tuh. Ntar ada lagi buat anak yatim, lagi gitu tuh begitu. Hadirin rahimakumullah. Tinggal gimana aja tuh yang bawa, yang ngajakin, semakin pinter yang ngajakin, makin terpancing orang buat ngasih. Kalau bapak-bapak udah dibawa goceng, udah goceng aja udah. Ada lagi datang lagi. Makanya kalau ada bapak-bapak nih maulid minta sumbangan pembangunan masjid ya. Ya nggak banyak dah. Ustadz dia nggak bawa duit. Kadang-kadang amplopnya dibelek sama dia. Waduh pada ngaji. Pada nggak bawa duit cash katanya gitu. Ya emang begitu. Dia bawa duit parkirnya nggak bawa duit. Masa parkir udah kayak bayar juga katanya maulid kan gitu. Nah ini hadirin jamaah rahimakumullah. Makanya kita ini umat yang
belakangan umat Nabi Muhammad ini paling beruntung, ya, paling beruntung. Makanya kan Nabi Musa itu pengen banget bisa jadi umatnya Nabi Muhammad. Cuman dan ditegur, ya Musa, innistafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fahus ma ataituka wa kum minasyakirin. Ya Musa, kata Allah, aku ini udah milih kamu dari sekian banyak manusia, ya, dari sekian banyak orang dah, kata Allah, aku udah pilih kau ya Musa, innistafaituka 'alan nas, ya, agar kamu bisa menyampaikan risalah, ya, dan apa yang aku firmanku kepada manusia. Maka ambil tuh, fahus ma ataituk, ambil yang sudah aku kasih buat kamu, wa kun minasyakirin, dan jadilah engkau hamba Allah yang bersyukur. Kenapa Nabi Musa pengen jadi umatnya Nabi Muhammad? Karena luar biasa enaknya jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Musa, ya Rabbi, ajidu fil alwahi ummatan idza hamma ahaduhum bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun wahidatun. Ya Allah, aku lihat di Lauhul Mahfuz itu ada catatan, ada satu umat kalau mereka berkeinginan melakukan kebaikan, baru niat doang belum dikerjain, udah ditulis satu kebaikan. Dan kalau dikerjain itu ditulis bisa sampai 7 kali lipat, sampai 710 sampai 700 kali lipat. Dan bisa sampai bilangan lipatan yang tidak terhingga. Dan kalau mereka melakukan kejahatan, kalau niat doang belum dicatat, kalau dikerjain cuman satu dicatat, dan itu pun masih bisa diampuni nama Allah. Faj'alhum ummati, ya Allah, jadikan mereka umatku. Ini ada di kitab ini nih, di fadilah keutamaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu panjang dialog. Sampai akhirnya Nabi Musa, ya Allah, kalau gitu saya jadi umat Nabi Muhammad ya dah, enak banget umat Nabi Muhammad. Gitu. Kata Allah langsung tulis, ya Musa, innistafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fahud ma ataituka wa kum minasyakirin. Ini kemudian yang ditegur oleh Allah. Nabi Musa, udah ente aku udah pilih nih buat jadi umat nih, umatnya sendiri Bani Israel. Jangan pengen jadi umatnya Nabi Muhammad, udah ente saya pilih dari sekian banyak manusia untuk ngajarin orang, membawa risalah, membawa firman-firmanku. Maka ambil itu udah. Dan jadilah hamba yang bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Itu jamaah rahimakum. Maka kita ini umat Nabi Muhammad sebenarnya enak banget kita, biar kata amal kita nggak banyak, harapan masuk surga luar biasa. Kan di bab yang dulu kan lihat bagaimana kita umat akhir zaman, umat paling belakang, tapi nanti di akhirat dipanggil paling dulu. Bayangin ketika dipanggil, yang aina Muhammad wa ummatuh, di mana Muhammad dan umatnya, langsung mereka buka jalan buat kita pada lewat maju ke depan. Ngapain? Dihisab duluan, masuk surga duluan. Kalau sampai ada yang nggak masuk surga, Nabi Muhammad pasti belain kita. Makanya nanti itu yang pada ngaji-ngaji jarang-jarang itu tetap dibelain sama Nabi. Gitu. Gitu. Ah, kalau gitu kita jangan ngaji aja, udah dibelain gitu. Man dibelain ini belakangan. Lah iya, nggak begitu open. Nah, maulid open kagak. Ya kan, giliran maulid ogah, giliran ulang tahun bininya rame banget ngundang orang. Ulang tahun bininya dibeliin mobil emas seperapat. Ya kan, ulang tahun anaknya pada, ulang tahun perkawinan rame banget diramein, ulang tahun emas, ulang tahun perak, ya, dan lain sebagainya. Giliran ulang tahun Nabi katanya nggak boleh, bid'ah katanya. Lah, kita kan ulang tahun Nabi kan bentuk cuman girang doang. Bang, yang kita kerjain apaan? Kalau maulid orang kita undang, kita ajak makan, ya kan? Kalau nggak makan di tempat, minimal ada yang ditenteng berkat. Kalau nggak kebagian, sendal ditenteng kan gitu. Ya kan? Kadang kan nggak kebagian berkat, kapan kebagian? Udah kan? Itu begitu kumpul, minimal habis itu dapat nasihat, ceramah-ceramah, pencerahan, dibacakan tentang kisah hidupnya Rasulullah. Salahnya di mana? Emang ada orang kalau maulid main gaple, main judi, ada nggak? Dan pojokan lagi apa main gaple, main judi, kita main remi. Nggak ada, maulid bagus semuanya. Salahnya di mana kalau kita gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Maka kadang-kadang kita agak bingung sama orang-orang yang modelnya begitu.
Mereka nggak mau, katanya bid'ah. Tapi bininya ulang tahun rame banget. Ulang tahun perkawinannya ramein banget. Nabi Muhammad sama istrinya yang lain belum pernah tuh bikin ulang tahun emas, apa perkawinan emas, perak, perunggu, besi, apa kayak namanya itu kagak ada udah. Yang ngada aja, giliran yang begitu aja dah. Nggak apa-apa. Giliran Maulid Nabi dibilang nggak boleh bid'ah. Kantornya ulang tahun, undang semua karyawan, jalan-jalan, nginep gratis, dapat tender, sukses, girang. Ayo semua karyawan diajak jalan-jalan, umroh, ketemu di Mekah kan gitu. Nah ini hadirin, itu yang kayak begitu dikerjain. Tapi kenapa giliran Maulid nggak mau? Nah ini, makanya kan Nabi bilang, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Tidak sempurna iman seorang hamba sehingga aku lebih dicintai oleh dia dibandingkan dengan kecintaan dia kepada anaknya, kepada ibunya, kepada bapaknya, kepada apapun, kepada sekalian manusia juga. Jadi Nabi lebih dicintai. Makanya kita tuh Maulid itu ya, bentuk gembira kita dengan kelahiran Nabi. Kalau nggak ada Nabi, mana mungkin kita bisa kumpul kayak begini. Kalau Nabi nggak lahir, mana mungkin kita kenal Islam. Jadi itu patut kita syukuri dan paling utama kita syukuri. Makanya itu kalau ada peringatan-peringatan Maulid tuh, kalau ada sumbangan-sumbangan kasih. Kadang-kadang begitu, giliran sumbangan Maulid ogah ngasih. Kalau santunan yatim baru mau katanya saya yatim. Nah yang nyuruh nyantunin yatim siapa? Nabi Muhammad. Apa giliran Maulid Nabi dia kagak mau nyumbang, giliran yatim ini baru nih bener nih. Nabi yang nyuruh tuh Nabi. Nah kita merayakan peringatan kelahiran Nabi. Oh Nabi nggak ngerjain. Nah ente dengerin khutbah Jumat aja pakai bahasa Indonesia. Emang pernah Nabi khutbah pakai bahasa Indonesia? Di mana ceritanya coba ada? Nabi itu kalau khutbah pakai bahasa Arab. Tapi banyak gak orang yang khutbah pakai bahasa Indonesia? Udah kita ngomongin bid'ah lagi khutbah Maulid bid'ah. Nah ente aja khutbah Jumat bid'ah itu. Mang apa? Kayak bahasa Indonesia. Mang Nabi pernah ada contohnya? Coba. Kan sesuatu yang nggak pernah dikerjain Nabi hitungannya bid'ah, dolalah, finar. Ente khutbah pakai bahasa Indonesia. Nabi Muhammad pernah nggak riwayatnya khutbah Jumat pakai bahasa Indonesia? Kenapa ente pakai bahasa Indonesia? Sementara ente bilang yang Nabi nggak ngerjain bid'ah. Apa nggak bid'ah tuh yang ente kerjain khutbah pakai bahasa Indonesia? Di mana contohnya? Nabi pernah khutbah bahasa Indonesia. Nabi kalau khutbah pakai bahasa Arab semuanya. Nggak ada bahasa Indonesia lagi. Bang Nabi orang Jawa kan gitu. Ya. Kan bisa nggak kalau khutbah pakai bahasa Arab semua? Bisa. Kenapa ente nggak pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia? Nah itu hal-hal yang kayak gitu kadang-kadang kalau kita pikir secara logika dangkal hitungannya. Di satu sisi dia ngelarang, di satu sisi dia ngerjain. Gitu. Kayak ambulan, orang mati kayak ambulan. Zaman Nabi, ya, orang mati itu digotong. Gitu. Pakai lampu lagi nyala-nyala. Iya, ya. Nggak ada Nabi itu. Ya. Lihat baca kitab At-Tajul Jami' Usul fi Ahaditsir Rasul tuh bagaimana proses orang tuh kalau ngantar jenazah disuruh lari jalan. Nggak ada ambulan. Itu. Jadi kalau mau ikutin zaman Nabi itu jangan pakai ambulan. Kemana? Nguburin di karet, jalan kaki. Nyampe sono yang mati 4. Yang gotong pada mati juga kecapean. Ya, artinya seperti itu. Artinya memahami agama itu jangan kebangkatan sempit. Ya. Pokoknya ya kalau Nabi nggak ngerjain nggak bisa. Bid'ah, dolalah, fitnah itu. Nah ini hadirin jamaah rahimakumullah. Kembali, ya jadi kita ini jadi umat Nabi Muhammad untung banget. Ya untung. Nabi Musa kalau bisa tuh dia mau jadi umat Nabi Muhammad, dia nggak mau jadi nabi. Coba kalau kita Yusuf, ente mau jadi nabi apa jadi umat Nabi Muhammad? Jadi nabi capek, ya Allah, perjuangannya luar biasa. Nabi Isa, nabi yang bahasanya nabi yang termiskin di dunia itu Nabi Isa, nggak punya rumah. Makanya kalau nanti ada orang kemudian dia tidak melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu Wa Taala lantaran dia orang susah, dia nyari kerja capek kan, akhirnya nggak sembayang, nggak puasa. Nanti ditanya ente sama Nabi Isa miskinan mana? Nabi Isa tuh nggak punya rumah, hidupnya jalan, bajunya cuman begitu aja. Ya, Nabi Isa, ya Nabi Isa alaihissalam itu kayak begitu.
Makanya dia punya pengawal tuh Hawariyun yang nolongin dia. Itu nggak punya rumah, jalan sono. Tapi tetap, makanya nanti ada orang yang gara-gara sakit nggak sembahyang. Gue sakit gigi nih nggak sembahyang dulu dah. Entar ditanya, Nabi Ayub sakit berapa tahun? Sampai 18 tahun, sampai belatungan tangannya, badannya. Tapi tetap sama Allah nggak ninggalin kewajiban. Ente baru sakit gigi doang, nggak sembahyang Jumat. Lo nggak sembahyang Jumat tuh? Sakit gigi gue nih, gue perih dulu. Ya ampun, baru sakit gigi doang. Itu hadirin rahimakumullah. Jadi nggak ada alasan nanti orang, wah kerjanya capek banget nih, bukan begini dan nggak ada alasan. Nanti akan dibandingkan dengan nabi-nabi Allah. Nah ini hadirin jamaah rahimakumullah. Warwa Yazid al-Raqasi an Anas bin Malik qala ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sa'atin ma kana ya'tihi fiha mutaghayyir al-launi faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ma li araka mutaghayyir al-laun qala ya Muhammadu ji'tuka fi sa'ati allati amurullahu bimanafihin nar an tunfakha fiha wa la yanbaghi liman ya'lamu anna jahannama haqqun wa anna an-nara haqqun wa anna azabal qabri haqqun wa anna azaballahi akbar an tuqirra 'ainuhu hatta ya'mana. Meriwayatkan Yazid Ar-Raqasi dari Anas bin Malik, datang Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya fi sa'atin ma kana ya'tihi fiha, di waktu yang memang Jibril itu biasa datang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kali ini Jibril datang mutaghayyiral laun, mukanya berubah, pucat. Ya. Ya, karena udah sering ketemu Nabi, jadi jadwal kedatangan Jibril itu udah ketahuan nih, jawabnya Jibril datang nih. Nah ketika dia datang, biasanya mukanya cerah, Nabi lihat mutaghayyir, mukanya berubah. Ya, mukanya berubah. Ya, kalau kita bilang mukanya kayak orang sakit, kayak orang pucat, kayak orang ketakutan. Maka Nabi nanya, "Ma li araka mutaghayyirun?" Ya Jibril, aku belum pernah ngelihat kamu ini mukanya kayak begini, berubah kayak begini. Jadi kayak pucat begini. Ya. Maka dibilang, "Ya Muhammad, aku datang kepadamu bertepatan, ya, berbarengan dengan Allah memerintahkan untuk mengorbankan api neraka, lalu kemudian dinyalakan di situ. Ya, jadi Allah perintahin, nyalain, kobarin apinya. Gitu. Maka layan bagi liman ya'lamu, maka tidak pantas bagi orang-orang yang tahu bahwasanya neraka itu adalah hak, neraka itu adalah pasti, dan Jahannam itu pasti, dan juga neraka itu pasti, dan azab kubur itu pasti, dan azab Allah itu besar, ya, untuk dia berlaku senang-senang sehingga dia bisa memastikan aman dari neraka Jahannam. Kayak begitu. Enggak pantas bagi orang yang tahu bahwasanya neraka itu pasti, azab kubur itu pasti, Jahannam itu pasti, azab Allah itu besar. Itu untuk dia bisa bersenang-senang. Sebelum dia memastikan dia pasti aman dari itu semua. Kira-kira kita udah aman belum nih? Bang Nasir udah aman udah dari masuk neraka ya? Aman. Ya, tenang aja dah, kalau udah gitu boleh tenang udah deh ya. Jadi begitu. Jadi enggak, kata Jibril, enggak pantas orang tuh merasa tenang hidupnya. Ya kalau dia belum memastikan bisa selamat dari yang namanya neraka. Karena Jibril melihat dahsyatnya luar biasa itu neraka. Gimana orang bisa merasa tenang kalau dia belum memastikan diri selamat dari neraka? Nah kita aja kan belum ketahuan juga selamat apa kagak. Kalau kita sih tenang, yang penting ada duit, ya pagi-pagi nih punya duit, ada rokok, ada kopi, tenang udah kita. Di kantong duit pagi-pagi udah megang 5 juta. Ya ada rokok, ada kopi, tenang nggak begitu? Anteng udah duit banyak. Itu yang bikin kita tenang tuh begitu. Kira-kira dari neraka udah bisa tenang belum? Aman nggak? Nah ini yang jadi masalah. Maka Jibril bilang begitu. Nah Jibril aja ketakutan. Jibril kan kagak bakal masuk neraka. Jibril, dia ngelihat aja pucat mukanya, serem banget gitu. Dia bilang serem, ngeri. Maka kemudian Nabi bilang, ya Jibril, sifli jahannam. Ya Jibril,
tolong ceritaan kepada aku. Kayak gimana sih neraka jahanam itu? Nyampe ente mukanya pucat begitu. Emang sedahsyat apa itu neraka jahanam? Padahal Jibril bolak-balik udah sering lewat. Tapi waktu itu dia ngeliat pas banget apinya lagi dikobarin, lagi dinyalain, lagi mau dipanasin itu neraka. Lalu kemudian qala na'am innallaha ta'ala lamma khalaqa jahannam auqada 'alaiha alfasanah fahmarat. Iya, kata Jibril, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan neraka jahanam, ya, dipanaskan apinya di atas neraka selama 1000 tahun sehingga memerah warnanya. Lalu kemudian dipanasin lagi selama 1000 alfasanat fabyaddat, maka berubah jadi merah, berubah jadi putih. Lalu kemudian summa uqada 'alaiha alfasana faswaddat, dinyalain lagi 1000 tahun lagi sampai apinya berubah jadi hitam. Fahiya saudaun muslimatun la yantafi'u lahbuha wala jamruha. Maka yang namanya neraka jahanam, kata Jibril, itu warnanya enggak terang, warnanya gelap seperti malam yang kelam. Kita ini kalau jalan, lampu-lampu jalan dimatiin tuh, gelap. Padahal kita naik motor masih ada lampu. Itu aja rasanya gelap. Coba lampu-lampu jalan tuh. Ini lampu jalan yang bayar kita nih. Ya. Makanya kalau dimatiin protes sama PLN, ngapain dimatiin tuh? Kita tiap bayar listrik itu ada berapa persen tuh buat lampu penerang jalan. Itu kita punya hak untuk nyalain lampu. Nyala tuh, gelap kalau nggak ada dia. Ya. Itu jadi neraka jahanam, kata Jibril, itu ya Rasul, neraka jahanam itu gelap. Hingga seperti api yang ada di dunia yang bikin terang. Kita kan kalau mati lampu, nyalain api lilin, warnanya apa apinya? Merah, kuning, itu masih nyala. Nah kalau kita pakai api neraka kita nyalain, nah nggak ada nyalanya, nggak ada terang-terang, emang apa? Nah api neraka gelap, hitam warnanya. Saking apanya? Saking panas itu api. Makanya hadirin rahimakumullah, kalau kita lihat ada gunung meletus, itu kan keluar tuh, apanya tuh, laharnya tuh merah. Itu apaan yang kena itu angus sudah. Manusia kalau kena udah hancur badannya semua, tulang-tulangnya juga hancur. Tuh lahar kalau lagi turun tuh lahar panas. Warnanya apa? Merah. Terus ini kan kalau kita lihat tuh gunung meletus tuh, ya dari puncak itunya itu keluar tuh lahar tuh ngalir ke bawah. Warnanya kan merah tuh. Itu merah warnanya. Kalau hitam tuh neraka udah habis. Jadi api dunia itu masih merah warnanya. Lalu kemudian itu nggak bakal padam tuh, kata Jibril, la yantafi'u lahbuha. Itu yang namanya nyalanya nggak bakal padam, wala jamruha, barai juga nggak bakal padam. Jadi dia akan tetap nyala. Kalau kita kadang-kadang kan kalau tukang sate itu kalau nggak dikipas-kipasin, barai bisa mati. Apinya nggak ada. Ini kalau api neraka nggak ada ceritanya pakai mati, ya nyala terus. Walladzi ba'atsaka bil haqqi law anna hatma ibratin futiha minha lahtaraqa ahlud dunya an akhirihim min harriha. Walladzi ba'atsaka bil haqqi law anna thawban min aswabi ahlil nar ulika bainas samai wal ard lamata jami'u ahlil ardi min natniha wa harriha wa an akhirihim lamma yajiduna min harriha. Jadi kemudian Jibril nyeritain lagi, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran ya Muhammad, andai kata neraka jahanam itu bolong, bocor, kebuka, ya, segede jarum, bolong, ibro itu kan jarum. Kalau neraka bolong segede jarum, kira-kira jarum yang kita pakai buat jahit, ya kan? Itu kan jarumnya kecil tuh. Makanya kalau nanti kalau 17 Agustus ente bikin lomba tuh, dapatnya motor NMAX tahun 2023, ya. Ikutin lomba, yang lomba tuh umurnya 60 tahun ke atas, lombanya tusuk jarum, benang, ya. Ya. Itu remannya kalau begitu, ya itu hadiahnya awet. Kakek kasih waktu udah tuh, ya. Hadiahnya NMAX gitu.
Jangan dikasih gunting, biarin digigit sendiri itu. Biar ujungnya berantakan kan, kalau kayak gunting kan rapi masuknya agak gampang. Tapi kalau udah kayak gigi, nah orang tua giginya kagak. Ya, namanya awet tuh. Jarum berapa gedenya jarum? Ya. Kalau bolong, bocor segede jarum maka terbuka itu neraka. Segitu doang. Maka lahtaraqa ahlud dunya, akan terbakar seluruh penghuni dunia ini. Ya. Semuanya anak hairim. Kenapa? Saking panasnya. Bayangin, bocor selubang segede jarum. Ya jarum berapa gedenya? Bayangin aja tuh. Nah kalau kita aja naik motor aja, kalau kena ketusuk jarum, ya kira-kira anginnya habisnya cepet apa lama? Lama. Jarum berapa gedenya jarum kecil. Bayangin. Itu segede jarum doang, kalau sampai bolong dikit segitu, sampai netes itu kebakar dunia ini. Berarti kan dahsyatnya luar biasa itu. Jibril bilang gitu. Lalu kemudian beliau juga, demi zat yang mengutusmu ya Muhammad dengan kebenaran, kalau seandainya baju daripada penghuni neraka itu digantung di antara langit dan bumi, maka semua yang ada di bumi mati semua. Kenapa mati? Karena bau busuk dan panasnya itu. Ya. Jadi mereka merasakan mendapatkan panas yang luar biasa, mereka akan mati. Kita nggak usah jauh-jauh. Kita aja kalau siang-siang naik motor kadang-kadang panas, lampu merah masih jauh di depan, di samping ada puunan. Itu berhenti semua di puunan. Berhenti di puunan. Orang kok berhenti di puunan? Oh ngadem. Ya kan? Ya ya. Kita ngadem. Itu kan, waduh, lampu merah sono panas banget, ya kan? Di sini ada puunan. Orang berhenti ngadem semua. Padahal lampu merahnya di sono, berhentinya di sini. Kenapa? Panas. Berapa derajat kita paling? Paling kita Jakarta paling top 37. Yang jarang banget paling 35 palingan. Itu panas kita udah gak kuat. Bagaimana dengan hawa dari panasnya neraka? Ya ini hadis. Walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan. Law anna zira'an min as-silsilati allati dzakaraha Allah Ta'ala fi kitabi wudiya 'ala jabalin ladzaba hatta yablugha al-ardu as-sabi'ah. Seandainya walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran ya Muhammad, seandainya sehasta saja daripada rantai yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, rantai-rantai yang ada di neraka itu, sehasta kira-kira segini dah nih ya, sehasta itu ditaruh di atas gunung yang ada di dunia, lazaba, maka akan meleleh itu gunung. Karena apa? Panasnya itu rantai. Dan itu bukan cuma meleleh, itu akan terus ambles sampai dengan lapisan ketujuh dari bumi ini. Saking apanya? Panas. Bayangin, tembus sampai lapisan yang. Nah sekarang kalau ada orang yang dirantai pakai rantai neraka, itu gimana jadinya itu orang? Kalau gunung aja meleleh, terus tembus sampai lapisan terbawah, lapisan ketujuh. Lalu walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan law anna rajulan bil maghrib yu'adzabu lahtaraqa fihi bil masyriq min syiddati azabiha. Kalau ada seorang laki-laki yang disiksa di sebelah barat maghrib, maka ya akan terbakar yang ada di timur. Karena apa? Karena dahsyatnya siksaan yang Allah berikan buat orang-orang itu. Jadi yang disiksa di sono, ya. Tapi yang di sono ikut bakar. Nah sekarang kita itu kalau ngitung-ngitung yang ada di masyrik maghrib itu kan Maroko. Kalau dibilang tuh negeri yang paling ujung tuh katanya Maroko sono tuh, ya, Afrika sebelah sono. Nah timurnya di mana itu kita nggak tahu. Itu kalau ada orang diazab di sono, yang di sono ikut kebakar karena dahsyatnya siksaan orang yang ada di sono. Maka itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan
orang itu kadang ada orang-orang yang nggak bersalah kemudian dijadikan tumbal buat jadi kesalahan. Kadang-kadang di polisi itu begitu, orang ini nggak salah tapi dia harus cari kambing hitam buat nyelesain kasus biar ketahuan. Kadang ada orang yang harusnya nggak salah kemudian dipaksa untuk tanda tangan BAP, diminta untuk jadi pelaku. Sebenarnya bukan pelaku, itu banyak yang kejadian kapan tuh kan yang di Najwa Shihab, udah dihukum berapa tahun itu. Ternyata bukan dia, emang dia. Kenapa dia ngaku? Disiksa sama polisi, disuruh ngaku bahwa dia yang lakukan. Disiksa. Ente juga kalau disiksa begitu, ya kan? Udah nggak kuat disiksa, udah nggak kuat, udah ada tanda tangannya dah. Ya. Selama dia belum mau tanda tangan, disiksa terus, tanda tangan. Akhirnya dia ngaku, masuk persidangan, ya polisi namanya cakep, kasusnya terpecahkan, pembunuhnya ketangkep. Padahal bukan dia juga. Itu kayak begitu. Itu dunia, di dunia boleh mereka begitu. Tapi nanti di akhirat luar biasa tanggung jawabnya. Ya kayak begitu. Emang ada kejadian begitu? Ya ada. Ada. Yang di Najwa Shihab pernah ada itu. Mereka menuntut keadilan. Pertama mereka minta namanya direhabilitasi lagi, bukan dia. Lalu kenapa dia ngaku? Diseksa habis-habisan, disuruh tanda tangan BAP bahwa saya dia yang menjadi pelaku. Karena dia bingung kali ini polisi, siapa nih yang menjadi pelakunya? Ya, nggak ketemu, udahlah cari aja kambing hitam. Yang penting ketemu kan otomatis naik, bahasanya poinnya dapat, kasus terpecahkan. Walaupun sebenarnya bukan. Nah itu kadang-kadang suka terjadi seperti itu. Nah itu di dunia, kalau di akhirat nggak ada cerita begitu. Itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya kayak kasus kemarin tuh yang pada mati di stadion, berapa banyak orang mati. Emang gara-garanya apa? Itu kalau berita di luar negeri, itu berita di luar negeri itu beritanya itu pembantaian supporter sama polisi. Emang apa? Nah ditembakin pakai gas air mata. Mana nggak pada kabur itu orang kelayaban kemana-mana. Oh tembak, lihatin aja videonya tembak. Ente kalau ngerasain gas air mata, kita pengen kabur, mau kabur kemana? Napas jesok, mata panas. Kalau ente mau ngerasain panasnya gas air mata, ada cabai nggak, sambel. Ente kucek ke mata ini, tuh panasnya begitu rasanya. Bukan cuma mata nih, napas, jesok. Akhirnya pada jatuh, orang pada lari ketakutan, dipijak-pijak. Kan hasil visum dokter, rata-rata yang mati itu kehabisan napas. Jatuh dipijak-pijak sama yang lain. Tuh, urusannya begitu sebenarnya. Tapi lihatin aja terberitanya gimana urusannya. Ya wallahu alam gimana cerita. Tapi kalau nggak salah udah dicopot-copotin pada itu. Kapolseknya, Kapolresnya nggak tahu, Kapoldanya dicopot atau kagak kita nggak tahu. Tapi seperti itu. Yeah. Penanganan yang salah, nggak mestinya ditembak pakai itu. Dalam FIFA itu peraturan nggak boleh. Karena di stadion itu kan tutup. Itu kalau gas air mata itu nyebar semua. Kita waktu 98 dulu kan ikut yang demo Soeharto dulu tuh, tertembak sama polisi gas air mata, aduh rasanya panasnya, ya kan, luar biasa panasnya tuh. Kita nyari ruangan yang terbuka. Nah kalau di stadion mau kabur kemana dia? Ya ada akhirnya pada jomplang. Itu kayak begitu hadirin rahimakumullah. Ya. Tapi kalau kayak gitu yang dosa siapa ya? Ya. Nggak tahu dah tuh urusan ini, urusan sama Allah aja dah urusan ini kalau kayak gitu kita nggak tahu. Tapi yang kesianan kalau pada belum sembahyang maghrib tuh yang nonton pada sembahyang maghrib kagak, sembahyang isya kagak, mati lagi. Aduh. Ya. Mendingan ikut ngaji di sini kan ya. Ya itu hadirin. Itulah dunia. Kan kita kemarin udah ngaji. Yang namanya perjalanan menuju neraka itu diliputi oleh hal-hal yang mengenakkan. Itu enak, makanya kan sampai Jibril bilang, ya Rasulullah, ya Allah kalau begitu saya khawatir nih orang bakal masuk neraka semua. Emang apa? Lah enak banget jalanan menuju neraka. Walaupun neraka awalnya dibilang dilihat, waduh serem banget neraka. Kata Allah, liatin lagi dah sekali lagi. Pas dilihat, waduh perjalanan menuju neraka sangat menyenangkan. Sampai Jibril bilang, ya Allah kalau kayak gitu saya khawatir orang bakal masuk neraka semua. Emang apa?
enak banget liputan perjalanan ke neraka. Menyenangkan dah bahasanya. Nah itu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi itu aja talim kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilma wasidna fi rizqi wa atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.